Audio Jungle. Halo teman-teman semuanya, welcome to InSpot Interschooler Podcast episode 6. Oke, bersama saya Nia Delima dengan program studi agroekoteknologi dari angkatan 2022 yang akan menemani jalannya podcast kali ini. InSpot di episode kali ini akan membahas tentang skema magang, tips mencari mitra. Nah, seperti yang kita tahu, program magang adalah salah satu program dalam kebijakan Merdeka Belajar yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melakukan magang di sektor pertanian, baik di perusahaan maupun instansi pemerintah. Nah, program ini bertujuan untuk memberikan mahasiswa pengalaman kerja yang relevan dalam bidang studi mereka dan mempersiapkan mereka untuk dunia kerja. Namun, terkadang kita menemukan mitra magang yang tepat sekali itu sangat sulit ya. Nah, di podcast kali ini kita akan mengupas tips apa aja mengenai bagaimana sih cara menentukan mitra magang yang sangat tepat. Nah, di sini juga kita sudah bersama salah satu mahasiswa yang sedang mengikuti program mitra. Nah, untuk selengkapnya kita langsung sapa saja. Halo Kak. Halo, suaraku dengar nggak ya? Oke, dengar nih Kak Glenn. Halo Kak Glenn, mungkin bisa perkenalkan diri terlebih dahulu Kak? Oke, perkenalkan nama saya Glenn Marcel Samuel Sinambela. Saya berasal dari program studi agroekoteknologi Departemen Tanah Fakultas Pertanian Angkatan 20. Oke, keren banget nih Kak biasanya kalau dari Departemen Tanah nih ya. Biasanya gitu. Oke, baik. Mungkin kesibukannya Kakak hari ini tuh apa ya Kak? Kalau hari ini sih nggak terlalu sibuk-sibuk banget, tapi kalau misalnya di perkuliahan sedang skripsi sih. Oke, Iya. sedang skripsi. Kalau kesibukan sehari-hari emang skripsi aja nih ya Kak? Skripsi sih, sama palingan ke kampus kayak nge-lab, terus bimbingan ke dosen, itu doang sih. Oke, baik. Mungkin langsung aja kali ya Kak Boleh. untuk tanya jawab. Boleh dijelaskan nggak sih Kak kenapa sih magang itu penting banget buat mahasiswa? Nah, kalau boleh tahu apa sih manfaat magang buat mahasiswa? Oh ya. Jadi kalau misalnya kita tuh kan perkuliahan 4 tahun, ada yang namanya itu magang itu kayak kita latihan kerja di luar kampus. Sebenarnya magang itu sangat penting banget nih untuk teman-teman yang ada di fakultas manapun atau di kampus manapun, karena dari manfaatnya aku bisa, dari pengalaman aku ya, bisa meningkatkan pengalaman kerja. Karena kan setelah kampus kan kita nanti mau mau masuk ke dunia pekerjaan. Iya. Makanya itu sangat penting banget. Terus bisa meningkatkan keterampilan kita juga. Terus yang aku tahu tuh bisa membangun relasi, itu sangat penting. Karena di magang tuh kita bisa berkenal dengan orang dan bisa membangun relasi juga. Dan yang terakhir tuh mungkin melatih kepercayaan diri. Jadi kalau misalnya dari magang, akhirnya kita bisa bertemu banyak orang dan kepercayaan diri kita meningkat gitu. Oke, betul banget nih Kak. Berarti dari sekian banyaknya teman-teman yang di kampus tuh belum cukup nih ya Kak. Kalau Belum. misalkan kita belum memperluas di luar kampus. Betul. Gitu. Nah, dari yang Kakak ketahui nih, cara yang paling efektif tuh apa sih Kak buat kita cari mitra magang yang sesuai dengan apa yang kita harapkan dan juga sesuai dengan program studi yang saat ini kita tempuh? Oke. Jadi kalau misalnya saya tahu tuh kita kan ada agribisnis, terus ada agroekoteknologi juga sama kehutanan. Ya. Nah, jadi dalam fakultas itu kan ada berbagai jenis program studi juga. Maksudnya berbagai departemen. Ya. Kayak saya kan tanah. Mungkin teman-teman di sini ada juga yang budidaya pertanian ataupun hama dan penyakit tanaman. Mungkin dari itu teman-teman tuh bisa mengetahui keterampilan ataupun minat teman-teman. Misalnya kayak kalau saya kan dari Sumatera, saya tuh milihnya di perusahaan sawit karena saya tahu sawit itu adalah suatu perusahaan yang atau suatu jenjang yang sangat menjanjikan. Jadi saya mencari perusahaan-perusahaan sawit yang mempunyai kuota yang besar untuk menampung saya magang di tempat tersebut. Mungkin teman-teman yang lain kayak di BP mau di tempat kayak perusahaan-perusahaan gula atau gimana pun bisa mencari tempat yang baik dan mempunyai kuota yang besar gitu sih. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, gimana sih cara kita buat tahu nih bahwa perusahaan ini membuka kesempatan besar bagi kita? Itu kita melalui sebuah web atau bagaimana Kak? Kalau dari pengalaman saya sih, sewaktu saya ingin mendaftar magang, itu saya membuka web SIAT FEUB.
itu dosen memberi info ke mahasiswanya untuk membuka di situ. Nanti di SIAD itu ada apa namanya, ada pilihannya. Di situ ada listnya semua tuh perusahaan, kayak perusahaan di Palembang atau perusahaan di Jakarta. Di situ juga nanti ada ketahuan tuh berapa kuotanya yang diterima di perusahaan tersebut. Mungkin kalau reguler dari situ. Kalau misalnya MSIB sih mungkin bisa lihat dari Google ya, msib.id atau gimana. Saya soalnya taunya yang reguler doang gitu sih. Kalau misalkan untuk kriterianya Kak, misalkan nih kita pengen magang di sini, tapi itu kurang relevan sama bidang kita. Apakah kriteria yang sesuai itu harus disesuaikan dengan minatnya atau dengan program studinya? Oh, kalau menurut saya sih disesuaikan dengan minatnya. Karena kalau misalnya disesuaikan dengan program studinya aja tuh takutnya tuh teman-teman di sini tuh gak bisa magang sesuai dengan hatinya ya. Yang pertama tuh intinya harus tahu reputasi perusahaannya sesuai nggak dengan minat kita. Terus pembelajaran dan pengembangan itu sesuai nggak dengan minat kita. Intinya tuh tentang minat kita. Oke, berarti lebih fokus ke minatnya ya Kak, betul. daripada ini jurusannya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, kemarin Kakak itu daftarnya alurnya bagaimana saja, dan juga apakah kita harus konsul dengan dosen pembimbing atau tidak? Oke, yang pertama tuh intinya tuh teman-teman di sini harus udah semester 6. Kamu udah semester berapa? Saya semester 4 sih Kak ini. Oke. Berarti tahun depan. Nah, Iya. yang penting kamu udah semester 6, kita udah semester 6 ya, kita bilang kita. Terus pertama tuh kita harus konsul dulu ke dosen pembimbing kita, karena kita nggak boleh daftar tanpa ada persetujuan dosen pembimbing. Terus kita ngobrol sama dosen kayak gini bertiga atau berempat. Kita nanya sama dia mana tempat yang baik, terus kita bilang di mana tempat yang baik juga. Terus kita memberikan tema magang kita juga. Nanti dosen pasti akan memberikan list-list tempat yang dia tahu ataupun dia mempunyai kerjasama antar perusahaan tersebut. Kayak contohnya tuh saya dulu diberikan rekomendasi di perusahaan ini. Nah akhirnya saya magang di situ. Setelah itu bisa daftar di web masing-masing di prodi gitu. Oke, baik Kak. Nah, kan tadi melalui rekomendasi dan juga minatnya. Kalau boleh sedikit cerita nih Kak, apa saja sih Kak kegiatan dalam magang itu? Terus apa tantangan terbesar yang Kakak lalui waktu magang kemarin Kak? Itu berarti menurut ini kan pengalaman saya gitu ya. Pengalaman Kakak sendiri. Kalau misalnya yang saya lakukan itu, yang penting saya magang selama 2 bulan nih. Oke, terus di situ saya mengikuti kegiatan yang ada di magang tersebut, kayak sawit itu kan. Nah kalau sawit ya kita mengikuti kegiatannya dari awal penanaman sampai akhirnya panen, dan akhirnya ke pabrik juga. Saya mengikuti kegiatan tersebut. Mungkin kendala-kendala yang saya alami itu mungkin kalau misalnya kurangnya komunikasi antar sesama gitu. Karena kan kita tuh masih mahasiswa. Terus di situ ada pegawai-pegawai yang udah kerja. Jadi kita kadang segan untuk menanyakan apa sih yang kita pengen di situ. Nah, mungkin itu sih kendala-kendala yang aku alamin di situ. Kayak intinya aku kurang komunikasi lah kemarin di tempat magang aku gitu. Nah, dengan adanya kendala tersebut, apa yang Kakak lakukan untuk menanggulangi kendala tersebut Kak? Yang pertama itu intinya aku menyadari nih kalau aku atau saya ya kayaknya lebih enak. Boleh terserah sih Kak. Saya boleh terserah Kakak. Kalau misalnya aku sih intinya aku harus bisa bersikap proaktif, itu intinya. Karena kalau misalnya kita nggak bersikap proaktif, kita kayak akhirnya diam di tempat aja gitu loh. Yang harusnya kita tahu apa tujuan magang kita, jadinya kita cuman stuck di tempat tersebut. Terus mungkin kita tuh harus melakukan riset sebelumnya di tempat magang tersebut. Jadi kita tuh harus sudah tahu pimpinan-pimpinannya, terus sudah tahu apa yang harus kita lakukan di situ. Jadinya kita nggak kosong gitu. Kita punya harapan dan kita mempunyai tujuan di magang gitu. Nah, tadi kan juga disebutkan nih Kak, bahwasannya magang itu juga memperluas relasi. Nah, gimana sih Kak cara kita buat bangun jaringan atau networking selama magang ini? Oke, mungkin kalau misalnya magang itu kan kita mempunyai waktu selama 2 bulan. Nah, di situ tuh kita harus menjalin relasi dengan cara mungkin kayak
kita mempunyai inisiatif juga dan mempunyai antusiasme apa gimana cara ngomongnya antusiasme ya inisiatif. Karena yang saya tahu nih dari inisiatif ini kan kita kayak mempunyai yang solusi tadi juga kayak yang apa tadi proaktif. Nah kita tuh harus dari diri sendiri untuk bisa nge-reach si pimpinannya ini. Kita sering ngobrol, kita sering diskusi dan sering bimbingan juga. Dari solusi itu nanti pimpinannya itu akan memberikan ilmu, akan memberikan relasi. Nanti kita bisa aja kenal sama pimpinan yang di atas, terus kita bisa diajak kerja di situ. Mungkin dengan cara kita inisiatif dari diri sendiri dan juga bersikap proaktif, itu yang membuat kita bisa membangun jaringan di tempat magang tersebut. Oh gitu, baik. Nah kalau misalkan untuk persiapan selama magang nih Kak, sebelum magang kan kita harus ada tahapan-tahapan apa saja yang harus kita lalui. Nah, itu kira-kira apa aja ya, Kak? Biar teman-teman di sini semuanya tuh tahu nih persiapan kita sebelum magang tuh apa aja. Persiapan sebelum magang atau persiapan saat magang dan sebelum magang, Kak? Okay. Mungkin kalau misalnya persiapan ya, mungkin kalau misalnya teman-teman atau kamu nanti mau magang di tempat yang luar kota, nah itu kamu harus benar-benar persiapkan administrasinya dulu. Itu yang paling penting karena kan kita tuh jauh nanti kan. Jadi kita tuh harus mempersiapkan itu terlebih dahulu. Kita persiapkan dari administrasi dari perkuliahan, terus administrasi dari perusahaannya. Itu harus benar-benar kita lengkapin agar nanti pas kita udah di sana itu nggak ribet dan kita bisa tenang menjalani magangnya. Mungkin kalau persiapan yang lain mungkin secara umum aja fisik dan mental deh. Kalau misalnya kita nggak punya mental kayaknya kita lemah banget kalau pas magang nanti. Nah dari persiapan tersebut kan pasti ada miss ya Kak, ada kesalahan. Nah apa sih kesalahan yang paling umum yang biasa dilakukan oleh mahasiswa saat mencari magang dan bagaimana cara kita untuk menghindari permasalahan tersebut? Kesalahan yang saya tahu tuh teman-teman mahasiswa ini selalu ikut-ikut teman gitu. Jadi FOMO ya Kak? FOMO. Zaman sekarang kan FOMO kan. Jadi kayak misalnya salah satu mahasiswa dia pengen minat ini, tetapi karena dia nggak punya teman di situ, jadi dia ngikuti temannya yang nggak sesuai minat dia. Ya udah dia akhirnya nggak sesuai hatinya dong. Itu mungkin salah satu kesalahan mahasiswa. Terus mungkin nggak memanfaatkan kesempatan yang ada itu saling berhubungan lah. Mungkin untuk solusinya itu intinya kayak yang saya bilang tadi di awal, teman-teman tuh harus mempunyai minat yang sesuai dengan magangnya. Nah jadi akhirnya bisa daftar di magang itu gitu loh. Oke baik Kak. Nah kalau gimana sih Kak kalau misalkan kan kita selesai magang nih Kak, pasti kita akan mempersiapkan untuk pekerjaan kita nanti. Nah gimana cara memanfaatkan ilmu-ilmu yang ada di magang tersebut untuk karir kita setelah masa magang? Oke. Sesuai dengan pengalaman saya tuh kan kalau misalnya saya tuh pengennya tuh kerja di perusahaan sawit, makanya saya memilih magang di perusahaan sawit. Ya yang saya tahu tuh caranya tuh misalnya kita magang di suatu perusahaan tuh kita harus benar-benar ngikutin kegiatannya. Kalau bisa kita catat tuh apa ada kegiatannya, terus kayak sorenya kita bisa diskusi ke pimpinan yang ada di perusahaan tersebut. Terus mungkin kedua kita bisa menjalin hubungan lah dengan pimpinannya setelah magang. Maksudnya tuh setelah magang itu kita jangan diam-diam aja sama pimpinannya, kita tetap mempunyai komunikasi. Jadi kalau misalnya dia nanti mempunyai lowongan atau dia mencari kita lagi untuk kerja di situ kan ya suatu lebih kesempatan kan. Nah gitu sih, yang penting harus proaktif lah, itu intinya dari bicara kita tuh proaktif intinya. Proaktif, oke. Kuncinya emang di proaktif itu aja ya, harus Kak, ya? Itu udah semuanya tuh. Nah, kalau misalkan kita sudah mempersiapkan nih Kak, apa-apa saja berkas-berkas, administrasi dan juga kesiapan mental dan juga fisik untuk persiapan magang, apa cara kita ini biar magangnya keterima nih Kak? Oh, caranya gitu ya? Tips-tipsnya apa aja ya Kak? Kalau misalnya saya sih kemarin langsung diterima sih. Nggak kalau misalnya karena itu udah dari ininya kerjasama antar dosen sama perusahaan. Nah mungkin tipsnya nih kayaknya ada 2 tips dari saya. Yang pertama tuh teman-teman tuh harus
tahu kuota mana yang besar dari perusahaan tersebut. Intinya jangan ikut-ikut teman. Yang penting teman-teman tuh harus tahu di mana perusahaan yang baik. Gak apa-apa jauh, yang penting bisa diterima di situ. Karena kan kalau misalnya teman-teman kan nggak mau pilih yang jauh, ya udah kita pilih aja yang jauh. Yang penting dia menerima kita jadi yang magang di situ. Terus kedua, cari yang ada project dosen. Itu maksudnya tuh dosen tuh mempunyai kerjasama dengan perusahaan. Nah itu pasti langsung diterima. Yang penting kita bisa buat proposal magang dengan baik. Ya udah nanti dosen akan merekomendasiin kita ke perusahaan tersebut gitu. Apakah dosen itu dosen pembimbing atau dosen pembimbing maksudnya? Pasti dosen pembimbing ya Kak. Oke, teman-teman, ini sangat informatif banget ya untuk kita semua atas ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh Kak Glenn. Nah, saya juga berterima kasih kepada Kak Glenn yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu kepada kita semua. Nah, sebelum kita tutup, mungkin kita jargon dulu kali ya. Ada Kak. jargon ya di sini? Ada jargonnya Kak. Nih, kalau misalkan kita bilang Interschooler 2024, jawabnya raih peluang, ciptakan masa depan yang gemilang, gitu Kak. Oke, mungkin karena di sini banyak teman-teman di belakang, mungkin kita bisa ajak aja kali ya Kak ya, biar rame nih Kak. Yuk teman-teman yang di belakang, yuk. Yang ceria dong, yang semangat. Oke, mungkin bisa saya pandu ya. Oke, baik. Interschooler 2024, raih peluang, ciptakan masa depan yang gemilang. Oke, baik, itulah tadi pembahasan yang sangat menarik untuk kita semua dalam tips mencari magang. Nah, sayang sekali kita harus menutup sesi kali ini karena waktu ini udah habis nih Kak. Waduh, cepet banget ya. Jadi mungkin kita cukupkan. Mungkin ada closing statement Kak dari Kak Glenn? Mungkin sedikit sih. Oke, silakan Kak, kata motivasinya untuk adik-adik tercinta ini. Mungkin maksudnya untuk teman-teman yang udah mau magang semester depan atau beberapa tahun ke depan, teman-teman tuh harus menyelesaikan mata kuliahnya semuanya. Itu intinya, karena mungkin banyak dosen yang kecolongan. Intinya teman-teman tuh harus nilainya tuh kalau bisa yang bagus lah kalau dari sekarang itu, terus mata kuliahnya dilengkapin semuanya, jadi pas magang nanti tenang dan bisa diterima di perusahaan yang kalian impikan gitu. Oke, amin. Oke, sekian dari saya dan Kak Glenn. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye. Audio Jungle.